Nelson ditangkap dan ditahan di penjara Santa Rita yang terletak sekitar 30 menit dari Auckland. Santa Rita. Nelson was arrested and sent to Santa Rita jail. It is 30 minutes from Auckland. Penjara terbesar kelima di Amerika, menampung lebih dari 4.000 orang narapidana. Nelson. It is five large in the U.S. and 400 prisoners. Menghadapi tuduhan pembunuhan dengan keadaan khusus yang berarti dia diduga mengatur kejahatan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Bukti yang memberatkannya sangat kuat dan jika terbukti bersalah, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan secara teknis, itulah yang terjadi. Dalam He was charged with financial and the murder. Penyelidikan terungkap bahwa Nelson telah mengatur agar dirinya menjadi penerima dari manfaat utama semua aset Lily dan asuransinya. Namun, sekitar sebulan sebelum tragedi ini terjadi, Lily menemukan bahwa Nelson terlibat perselingkuhan. Lily. The investigation show Nelson asset and assurance. A month before Lily found he had an affair. Diduga berencana mencabut atau mengubah hak-hak finansial dari Nelson. Dan ini menjadi motif utama dari Nelson saat dia merencanakan pembunuhan ini, yaitu Nelson planned to cancel and change his money, and this is Nelson motive to kill her. untuk menghabisi nyawa Lily sebelum hak-haknya itu dicabut. Nelson ditahan di dalam sel khusus 1 orang, namun dia belum sempat menjalani proses hukum karena pada tanggal 28 Oktober 2022, di hari pertamanya di penjara Santa Rita, sesaat setelah pukul 2 siang, para penjaga menemukannya tak bernyawa tergantung di selnya. Mereka mencoba untuk menyadarkan Nelson kembali, tetapi tidak berhasil. Nelson was in a single cell, and on October 28, 2022, when his first day at Santa Rita jail, his found dead. Hashim menghadapi dakwaan yang sama serta peningkatan hukuman atas penggunaan senjata api yang disengaja serta atas tuduhan berbohong. Dan dia juga ditahan di penjara Santa Rita. Hashim faced in the same charge and jail in Santa Rita. Setelah insiden bunuh diri dari ayahnya, putra sulung Nelson memberikan wawancara di mana dia mengatakan rasanya seperti beban yang terangkat dari punggungnya. Dia menggambarkan ayahnya telah melakukan kekerasan fisik dan mental kepadanya sejak kecil. Dan dia mengatakan bahwa after Nelson switched, his oldest son said he felt abused him physical and mental since childhood.
sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berempati. Pada tanggal 10 Juli 2024, hal ini adanya dengan kesepakatan sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa. Hal ini terjadi sebagai bagian berempati. Pada tanggal 10 Juli 2024, Hashim tidak mengakui dirinya bersalah secara formal atas pembunuhan tingkat kedua. Hal ini terjadi sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa. On July 10, 2024, Hashim cannot formal to second-degree murder. Dengan kesepakatan ini, jaksa mencabut tuduhan yang bisa menutup kemungkinan adanya hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan. Hal ini jelas akan mengurangi resiko hukuman secara signifikan bagi Hashim. Sidang hukuman dijalankan pada tanggal 30 Juli 2024. Pembela menekankan bahwa ada alasan mitigasi yang kuat, termasuk bukti bahwa Hashim kemungkinan dipaksa atau dimanipulasi oleh dalang utama, yaitu Nelson. Selain itu, the sentencing was on July 30, 2024. Hashim was manipulated or pressured by Nelson. kantor jaksa telah menghilangkan keinginan untuk mengejar hukuman maksimum setelah ditemukan 4 bukti kuat yang menunjukkan peran dari Nelson sebagai dalang utamanya. Prosecutors push for maximal sentence for Nelson. Dan pada tanggal 31 Juli, Hashim dijatuhi hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup oleh pengadilan di California. Hukumannya cukup ringan karena Hashim dianggap bukanlah sebagai otak pembunuhan. Jaksa menyatakan bahwa Nelson lah yang seharusnya menerima hukuman maksimal. On July 31, Hashim got 50 years to life by California. It was later since he was not the main planner, and Nelson get the max. Setelah sidang itu, putra dari Lily memberikan pernyataan tertulis dan dia menyebutkan bahwa pengakuan tak bersalah dan hukuman 15 tahun bagi pelaku adalah tamparan terhadap keadilan bagi ibunya. After the trial, Lily's son said 50 years was an insult to justice for his mom. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar.